Nafi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk menghadiri acara yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW supaya insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada tausiah ini insyaallah saya akan menyampaikan dan membahas tentang orang-orang munafik. Nah, pertama-tama yang pertanyaan yang paling jelas itu yaitu apa pengertiannya orang-orang munafik ini, ya kan? Nah, orang-orang munafik ini adalah yang di dalam zahirnya itu nampak keislaman, tetapi di dalam hatinya itu berisi cuman kekufuran dan benci terhadap apa yang Allah perintahkan. Dari pengertian ini, orang-orang munafik ini sebenarnya bukan orang yang suka memukuli orang-orang jahat, para bandit-bandit, bukan ya sebenarnya. Orang-orang munafik ini sebenarnya orangnya itu beragama Islam. Nah, secara zahir mereka itu melakukan perilaku-perilaku yang sama dengan muslimin yang lainnya. Seperti mereka melakukan sholat, ya mereka juga melakukan sholat para orang munafik. Para muslimin membaca Al-Quran, orang-orang munafik juga membaca Al-Quran. Orang-orang muslimin yang lainnya membangun masjid, orang munafik juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi agak sulit untuk mengetahui orang ini munafik apa tidak. Jadi secara keseluruhan, orang-orang munafik ini menyimpan suatu kejahatan di dalam dirinya. Nih, sebagai contoh nih, ada tokoh yang dimana hidup bersama zaman Nabi, tapi dia ini orangnya tuh munafik gitu. Nah, dia itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu sholat pas di belakang Nabi, di saf depan ya. Pas banget di belakang Rasulullah SAW. Nah, habis kelar sholat dia itu orang yang pertama yang melakukan provokasi terhadap orang-orang muslimin. Orang-orang munafik ini jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang nyata. Ya, kenapa gitu? Karena kalau orang kafir itu nampak mereka tuh benar-benar kafir gitu, benar-benar menentang perintah Allah. Nah, kalau orang munafik ini mereka itu ya beragama Islam, ngaku-ngaku muslim, tetapi di balik itu semua mereka itu sangat membenci terhadap orang-orang muslim serta apa yang telah Allah turunkan. Orang-orang munafik ini aja dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan perbuatan nifak. Mereka itu bisa berpura-pura, bahkan dengan Allah aja bisa, apalagi dengan para kaum muslimin. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, orang munafik ini memiliki 3 ciri yang benar-benar mutlak. Satu, dia tuh jika berbicara berbohong, jika berjanji dia itu mengingkari, dan ketiga, dia itu jika diberi amanah dia akan mengkhianati. Nah, gimana bunyi hadisnya? Yaitu seperti ini. Ani Nabiya sallallahu alaihi wasallam maqal ayatul munafiqina salas idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Jika ia berbicara, ia berbohong. Jika ia berjanji, ia mengingkari. Jika ia diberi amanah, dia itu mengkhianati. Jadi orang-orang munafik itu licik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Yang artinya sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dari mereka. Orang-orang munafik itu sangat berbahaya ya, sebagaimana yang kita tahu. Dan mereka ini merupakan ahli neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat At-Taubah ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu naru jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Artinya, tidaklah mereka orang-orang munafik mengetahui barang siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Jadi, tingkatan munafik yang paling tinggi itu adalah mereka yang menghalang-halangi orang-orang untuk beribadah serta mengingkari dan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Nah, kan kita tahu sifat munafik ini sangat berbahaya bagi diri sendiri dan bagi diri orang-orang lain. Nah, tumbuh satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara untuk bebas dari sifat munafik ini kan. Nah, salah satu solusinya yaitu dengan sholat di awal waktu. Riwayat Tirmizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adrakal jama'atan arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaq. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa sholat berjamaah 40 hari, maka Allah Ta'ala menetapkannya bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Ya, jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang munafik ya. Itu kita harus selalu menata diri kita, menata hati kita, tetap jujur pada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang-orang lain, serta tulus kepada Allah. Intinya harus tulus kepada Allah, serta kita harus menguatkan iman. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dikata. Mari kita tutup bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.